Jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa kunna ala syafa hufrah minan nar fa anqadhana Allahu minha insyaallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, yang saya hormati juga pembawa acara dan juga seluruh hadirin wal hadirat. Ya, saya kebetulan membawa hadirin 3 orang dari jamaah Majelis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam selaku pengawal saya ya. Jadi ada yang mengawal ya. Jadi saya juga sebetulnya nggak tahu ini majelisnya ibu-ibu semua ya, saya kira mau ngisi di masjid. Tadi berumah loh, kayaknya salah ini tempatnya. Oh benar katanya, Masya Allah. Baik, jadi ibu-ibu sekalian dan juga ma'asyiral muslimat rahimakumullah, kajian saya pada hari ini kita akan membahas tentang yang baru saja terjadi ya, yaitu haji dan juga kurban ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa ibadah haji dan juga kurban itu punya makna yang sangat dalam ya di dalam Islam. Banyak orang dia melakukan haji, bahkan hajinya berkali-kali, tapi tidak mendapatkan satu hikmah yang mendalam kecuali hanya bolak-balik plesir, gitu ya. Plesir jalan-jalan itu kan. Nah, ada lagi orang kurban, bolak-balik korban, bahkan kurbannya lebih dari 1, sapinya misalnya 10, 20, tapi tidak ada ta'thir, tidak ada dampak ya terhadap kehidupannya, keluarganya, dirinya itu ya, dalam ibadahnya, sehingga kurban itu begitu saja ya. Bahkan mungkin hanya sekedar untuk istilahnya pamer-pameran itu ya. Wah, siapa yang korbannya paling banyak gitu ya. Padahal bukan itu hikmahnya. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, maka pada kajian kita hari ini saya ingin mencoba, yuk kita dalami sebenarnya haji dan kurban itu apa gitu ya. Sehingga ketika kita melewati ibadah itu ya, baik itu kita berkurban, kita berhaji, itu betul-betul jasadian wa ruhiyan gitu ya. Batinnya juga ikut ya dalam berkurban ya, batinnya ikut dalam berhaji, juga jasadnya juga ikut ya. Dengan itu maka kita menjadi sempurna dalam beribadah. Itulah hakikat daripada ibadah di dalam Islam, selalu ruh wal jasad gitu ya. Jangan sampai kita hanya jasadnya doang gitu ya. Nah, hadirat al-muslimat rahimakumullah, dalam kitab yang kebetulan ada ini ya, saya bawa ya karena saya dari luar kota, kemarin baru pulang dari Berau ya, Kalimantan Timur, itu ujung Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Filipina. Jadi ngisi di sana khutbah, pulang ini cuman pas nyari-nyari tadi ada kitab 1 jadi dibawa aja ini kitabnya. Kitab insyaallah ibu-ibu mau udah terbiasa dengan kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi ini ada satu bab ya, kalau bahasa Indonesia jilid yang kedua. Kalau kitab saya ini yang bahasa Arab dia cuma 1 jilid seluruhnya. Di dalam kitab ini disebutkan satu bab, yaitu Kitabul Hajj, kitab tentang haji ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu, ibu-ibu sekalian, ini memulai babnya dengan ayat walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat ke-97. Di dalam surah Ali Imran ayat 97 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walillahi 'alan nas
ya, kalau kita memahami kaidah tafsir dalam Quran itu kita bisa mengetahui bahwa ayat itu satu hal yang disebutkan itu wajib apa sunnah atau mubah atau makruh atau haram, diantaranya dari pelafasannya, ya. Jadi apa yang Allah gunakan di dalam ayat itu. Nah, dalam ayat ini kata Allah walillahi 'alan nas. Nah, ini menunjukkan wajib, gitu ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala 'alan nas, atas seluruh manusia. Nah, berarti hukumnya adalah wajib, ya. Haji ini adalah wajib, ya. Walillahi 'alan nas hajjul baiti, yaitu berhaji ke Baitullah. Kenapa ibu-ibu sekalian Allah sebutkan di sini hijju al-baiti pakai alif lam ta'rif? Karena ada orang yang hajinya bukan ke Baitullah. Betul apa betul? Ada orang-orang sekarang alirannya macam-macam ini, ya. Berhaji nanti ke India, ada yang berhaji kemana, gitu ya. Maka Allah jelas-jelasan sampai akhir zaman itu dijelaskan namanya haji itu hanya ke Baitullah saja. Kalau nggak ke situ bukan haji namanya. Walaupun sekian orang menyebutkan ini haji sama dengan ibadah haji. Kalau kita berangkat ke sana beda, ya. Nah, ini maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maka Allah katakan hijju al-baiti, ya, dengan alif lam ta'rif, arti menunjukkan haji itu ke Baitullah saja, ya, tidak bisa ke yang lain. Kemudian dikatakan tadi walillahi 'alan nas, berarti seluruh orang wajib haji. Ibu-ibu ada yang belum haji? Cungkan tangannya. Mau didoain biar haji ya, Bu? Amin insyaallah. Yassarakumullah fil umur wa fil hajj insyaallah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk segera berangkat haji. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau ayatnya berhenti sampai di sini walillahi 'alan nasi hijjul baiti, berarti semua orang harus haji. Nggak boleh kita nggak haji. Wah, Bib, saya belum mampu. Ya. Nah, maka Allah katakan di sini, luar biasanya Allah, ya, apa, maha lembut, maha halus, maha memahami, ya, dalam segala hal. Kata Allah manistata'a ilaihi sabila. Yang wajib haji itu siapa? Tidak semua orang, walaupun di awalnya walillahi 'alan nas, seluruh manusia, ya. Tapi dikatakan manistata'a, barang bagi siapa yang mampu. Mampu apa? Ilaihi sabila, untuk sampai ke sana, gitu ya. Bib, apa yang dimaksud manistata'a? Ya, untuk sampai ke sana. Kalau ibu sakit nggak bisa nyampe ke sana, nggak wajib, gitu maksudnya, ya. Saya sehat, Bib, tapi uangnya nggak ada, ya berarti nggak mampu, nggak wajib, berarti begitu caranya, ya. Jadi Allah itu kalau mewajibkan sesuatu pasti nanti ada rukhsahnya, ya. Salah satu contoh misalnya tentang puasa. Puasa wajib nggak, Bu? Wajib. Kepada siapa diwajibkan? Seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tapi kata Allah, wa man kana minkum maridun, itu ya, aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Kalau kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, maka hendaknya dia ganti di waktu yang lain. Itu namanya rukhsah. Masya Allah. Bayangkan kalau Allah itu mewajibkan ibadah nggak ada rukhsahnya, Bu. La ilaha illallah. Berarti kita ini wajib, mau miskin, mau nggak punya duit, mau udah tua, mau sakit, ya mau nggak punya uang, harus berangkat haji semua. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Sampai di situ misalnya stop, ya. Tapi kata Allah manistata'a ilaihi sabila, ya, luar biasa Rahmanur Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui bahwa kita itu lemah, ya. Ada orang yang ingin sekali berangkat haji tapi dia tidak mampu untuk itu, maka dia diberikan rukhsah sama Allah dari ayat ini, ya. Maka selalulah ibu-ibu sekalian, saya ajak kita semua selalu kita itu husnuzon sama Allah. Kenapa begitu? Karena ada orang-orang yang suuzon sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dikasih cobaan begini?
La ilaha illallah. Kurang apa rahmat